Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya Elvi Maizul Elvi. Kali ini saya mau share pengalaman menggunakan KB IUD. Nih alatnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe dulu ya, bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Semoga kedepannya lebih banyak yang tahu channel saya dan saya semakin semangat bikin kontennya. Lanjut aja ya. Saya masang IUD ini di rahim saya. Pertimbangannya pada tahun 2016 saya melahirkan anak kedua. Anak pertama saya lahir di tahun 2013 akhir. Nah, di antara anak pertama dan anak kedua saya pernah keguguran karena jaraknya yang begitu dekat. Waktu itu terlalu sibuk ngurusin si kakak, jadi kandungan yang kedua sempat keguguran. Nah, itu alasan mengapa saya memakai KB IUD untuk anak yang kedua saya lahir. Sebenarnya itu kehamilan ketiga ya, namun yang kedua ini keguguran, jadi tidak saya hitung sebagai pengalaman punya anak. Nah, setelah anak kedua lahir, biar jaraknya tidak terlalu dekat seperti pengalaman terdahulu, jadi saya memutuskan memasang KB IUD. Nih, ini dipasang tanggal 24 Februari tahun 2016. Harusnya tanggal 24 Februari tahun 2021 ini udah harus dibuka. Saya sudah berusaha membuka KB ini di 3 tahun pemakaian. Waktu itu saya datang ke puskesmas, namun di puskesmas bidannya tidak bisa buka, katanya pemasangannya terlalu jauh di dalam. Akhirnya pada 5 tahun usia anak saya, harusnya IUD-nya udah harus dibuka ya. Saya ke rumah sakit lumayan besar, dilakukanlah USG transvaginal, dilihat di situ terlihat ada IUD-nya di situ. Namun dokternya tidak bisa melepas IUD dari rahim saya. Kata dokternya, pemasangan IUD-nya terlalu di dalam, jadi saya susah untuk membukanya. Jadi diberi rujukan oleh dokter tersebut ke rumah sakit yang lebih besar, dengan alasan di rumah sakit yang lebih besar alat-alatnya akan lebih lengkap. Terus saya ingat perkataan bidan waktu di puskesmas, harusnya ibu kembali lagi ke dokter yang pasang IUD-nya biar gampang bukanya. Akhirnya saya putuskan nggak jadi ke rujukan dokter yang pertama itu, kan ngasih rujukan ke rumah sakit yang lebih besar, dengan harapan saya mau buka ini di Solok, Sumatera Barat, pas bulan puasa. Nah, pas bulan puasa menjelang lebaran saya pulang mudik dan saya datang ke dokter yang memasang KB IUD itu pada tanggal 24 Februari 2016. Saya datang ke rumah sakit yang tempat saya masang dulu. Ternyata dokternya tidak melayani pemasangan maupun
pencopotan IUD. Alasannya karena bulan puasa, jadi tidak melayani yang untuk pemasangan dan pelepasan IUD. Akhirnya ya sudah, saya putuskan nanti di Bogor saya cari lagi dokter kandungan, menurut saya bisa. Nah, akhirnya saya cari-cari di Google, akhirnya diarahkan ke aplikasi Alo Dokter. Bertemulah saya satu nama dokter, namanya Dokter Ajeng SPOG, prakteknya di Rumah Sakit Mulia Pajajaran, Kota Bogor. Karena saya memang menginginkan yang menangani kasus saya ini dokter perempuan ya. Saya malu berhadapan dengan dokter laki-laki. Akhirnya alhamdulillah datang saya ke Dokter Ajeng pada tanggal 31 bulan 5 tahun 2021. Berarti telat membuka IUD itu. Saya masangnya tanggal 24 bulan 2 2016. Harusnya dibuka tanggal 24 bulan 2 2021. Beda 3 bulan berapa hari ya? 3 bulan beberapa hari. Akhirnya datang ke Dokter Ajeng. Alhamdulillah dokternya ini baik banget ya. Kita dilayani dengan sangat ramah. Dokternya insya Allah berpengalaman. Saya diperiksa dengan modal USG yang udah pernah saya lakukan terlebih dahulu di Rumah Sakit Citama. Nah, akhirnya dokternya ngelihat hasil USG. Kata Dokter Ajeng, posisinya bagus kok. Coba kita usahakan untuk buka dulu ya. Enggak harus langsung infus, enggak harus langsung operasi. Kita coba dulu ya manual. Oke, saya bismillah, saya coba. Enggak lama, enggak nyampe 15 menit, alhamdulillah IUD-nya lepas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali ketika IUD-nya sudah lepas dari rahim saya. Ketika IUD-nya sudah lepas dari rahim saya minta sama dokternya IUD-nya saya bawa pulang sebagai kenang-kenangan. Nah, di rumah baru saya perhatikan, ternyata IUD yang ada di dalam rahim saya sudah berkarat. Padahal cuma telat 3 bulan lebih beberapa hari ya. Bagi teman-teman yang memasang KB IUD, jika sudah waktunya harus dibuka, segeralah buka agar tidak terjadi masalah-masalah kesehatan di kemudian hari. Ini penampakan IUD secara dekat. Boleh diperhatikan ya. Ini pernya ini sudah berkarat. Dan ini benangnya benang kenur ya. Benang kenur layangan. Ini benda yang menemani saya selama 5 tahun lebih 3 bulan lebih beberapa hari. Bendanya kecil, cara kerjanya menghambat sperma menuju ke sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. IUD ini terbagi dalam 2 jenis.
Yang pertama seperti yang punya saya ini, katanya ini tembaga ya, pernya ini. Jika tembaga harusnya tidak berkarat ya, tapi ini berkarat. Yang kedua, ada IUD yang di bagian pernya ini diberi hormon, sehingga sperma yang masuk dan mengenai IUD akan langsung melemah dan tidak bisa berenang menuju sel telur. Pesan saya bagi wanita yang memasang IUD sebagai alat KB, rajin-rajinlah cek kondisi IUD-nya melalui USG di dokter kandungan. Jika waktunya sudah habis, misalnya jangka waktu 2 tahun harusnya udah dibuka, harus dibuka. Jika dalam jangka waktu 5 tahun harus dibuka, jadi harus segera dibuka ke dokter kandungan agar tidak terjadi kasus seperti saya ya, IUD-nya berkarat. Jika sudah berkarat, terjadi penempelan pada dinding rahim, akan berbahaya pada kesehatan rahim kita. Cukup sekian dulu ya video saya mengenai IUD, alat KB andalan para ibu karena praktis, tidak mengeluarkan biaya bulanan, dan terbukti banyak sekali yang terbantu dengan alat KB ini untuk tidak hamil atau menjaga jarak kehamilan. Udah dulu ya. Assalamualaikum.